Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Dan kita tahu Tuhan telah beri kita satu hari lagi untuk kita boleh rasakan kebaikan Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita hari ini, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah hal-hal yang tidak menentu di sekitar kita hari ini, kita tahu bahwa Allah adalah menjadi jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Dan hari ini, ketika kita sama-sama bersekutu kembali bersama, mari berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan waktu yang paling indah untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, agar ketika hari ini kita beribadah, dimanapun kita berada hari ini, Tuhan tahu dan Dia ada di sekitarmu. Dan Dia siap memberkati engkau dengan yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya, kita akan sama-sama terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Ketika hari ini kami belum mempersiapkan diri kami, hidup kami Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami boleh hadir sama-sama, kami boleh menyiapkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami siap mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Kami menyerahkan seluruh doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari semua sama katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dimanapun saudara hari ini, mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memberikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia Allah yang kita luar biasa. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami hadir Yesus. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan.
seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, di hadapan tetamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Mari sama katakan, senada dengan surga. Haleluya, haleluya, yes, haleluya. Oh, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Katakan, kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Kau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Oh, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja
benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya, haleluya. Dialah yang Tuhan yang paling benar. Apapun yang ada di dunia yang tidak tentu, yang sementara, menggoyahkan setiap kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang benar. Hari ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari katakan kepada Tuhan, Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Seluruh bumi, seluruh alam menyembah untuk Tuhan. Dari hari ini pun, Engkau yang ada di rumah, dimanapun Engkau berada, mari siapkan hatimu sama-sama untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya. Kami puji Engkau. Haleluya. Sana, Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Hosana, oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata
besar, termulia. Namamu Tuhan, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Mari sembah, mari tinggikan Engkau dahsyat. Ya haleluya. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Mari tetap sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Bapa, Kau yang layak disembah. Inilah waktunya. Inilah waktunya kita datang kepada Tuhan. Menyembah-Mu ya Allah. Kami ketika kami di rumah sekalipun Engkau bisa melawan kami, maka Engkau sanggup untuk menyatakan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Rabbatakan alaban Mari ambil waktu sejenak untuk merasakan kuat kuasa Tuhan itu. Dia hadir di tengah-tengah hidupmu. Dia hadir untuk menjamah setiap engkau. Ya Yes, di tengah-tengah apapun yang kau alami, percayalah Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Yes, Lord Jesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Yes, Lord Jesus. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku
habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan, naikkan, kami naikkan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Oh, wajah Dia. Setiap hari yang kami lewati itu karena anugerah-Mu. Habis-habisnya, habisnya kasih dan ya Tuhan, ya Tuhan. Baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Sekali lagi kamu mau katakan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Inilah yang kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya. Dalam keadaan apapun, Engkau Bapa yang setia itu tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan setiap hari yang kami lalui, kami tahu kami tidak sendiri. Ada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap kami, yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Satu perkataan firman-Mu itu lebih daripada cukup untuk menyatakan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Bapa. Kami membuka hati kami siapkan hati kami untuk mendengar akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Salam Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini di minggu yang kedua di bulan Mei tahun 2020 ini, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk datang memuji dan menyembah Dia. Ya, walaupun kita harus beribadah di rumah, tapi saya percaya Bapak Ibu semuanya tetap Tuhan itu ada, Tuhan itu tetap menjamah dan melawat kita semua. Mungkin ada di antara kita yang mulai berkata kapan selesainya. Ya saya cuma mau berkata percayalah akan ada waktunya Tuhan untuk bisa membuat semua apa yang kita alami ini selesai. Dan percayalah pada akhirnya semuanya akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Oleh karena itu jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah apapun yang kita alami hari-hari ini. Baik. Hari ini saya akan berbicara mengenai ujian di tengah badai, gitu ya. Ujian di tengah badai. Saya percaya kalau ada seseorang ingin naik kelas, maka satu hal yang harus dilewati, yaitu yang namanya ujian, gitu ya. Ujian. Karena saya percaya ujian itu akan membawa orang kepada sebuah tingkatan yang lebih. Ujian itu akan membawa orang kepada hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Dan kita percaya ketika Tuhan izinkan, kita harus melewati ujian gitu ya. Ujian percayalah Dia punya maksud yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Baik, yuk kita lihat Ibrani 12 ayat 26
sampai ayat yang ke-27. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Kalau Bapak Ibu semuanya punya Alkitab di rumah, adalah baik buat kita untuk sama-sama memperhatikan ayat ini gitu ya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Baik. Yuk kita sama-sama simak ayat ini ya. Kita mungkin kalau saudara mau bersama-sama dengan saya, yuk kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan. Dikatakan begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ibrani membuat sebuah pernyataan, sebuah statement, yaitu apa? Dikatakan satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saya ketika membaca ayat ini, timbul pemikiran dalam hati saya, bahwa sebenarnya yang sedang kita alami hari-hari ini, itu bukan sesuatu yang besar sekali loh saudara. Jadi yang kita sedang alami sekarang ini, ya walaupun dengan keadaan seperti ini saja, ada begitu banyak keluhan. Banyak orang yang merasa terlalu berat. Tapi saya mau berkata, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa nanti akan ada sesuatu yang jauh lebih besar, gitu ya. Satu kali akan ada sesuatu yang jauh lebih besar, di mana dikatakan itu akan bukan hanya bumi saja, tetapi juga langit juga. Nah, saya cuma mau berkata, suka atau tidak suka, kita akan sampai kepada fase itu. Oleh karena itu, ada sebuah tulisan yang sangat bagus gitu ya, yang saya coba sampaikan kepada setiap saudara. Tulisannya itu sangat bagus, dia katakan begini. Setiap goncangan akan menggetarkan siapapun. Tidak ada satu orang pun yang bisa berkata pasti bisa kuat dengan kekuatannya sendiri. Ketika goncangan Tuhan izinkan benar-benar terjadi. Saya ketika membaca tulisan ini, saya cuma mau berkata, iya ya. Ketika benar-benar Tuhan izinkan sebuah goncangan terjadi, saya cuma mau berkata begini. Tidak ada orang yang bisa berkata, saya pasti bisa melewatinya. Karena saya mau berkata, goncangan yang datang daripada Tuhan, itu adalah sebuah goncangan yang saya mau berkata, itu bisa membuat orang tergetar, saudara. Membuat orang bisa menjadi sangat ketakutan. Oleh karena itu, hari ini kita akan sama-sama belajar. Supaya ketika Tuhan izinkan ujian di dalam hal apapun di tengah-tengah dunia ini, Anda dan saya menjadi orang-orang yang bisa lulus. Yang setuju katakan amin. Ya, yang setuju katakan amin. Karena saya mau berkata, ujian itu pasti datang. Tantangan itu pasti datang. Nah sekarang coba kita ngelihat sama-sama. Apa sih tujuan ujian yang Tuhan berikan? Gitu ya. Apa sih tujuan badai yang Tuhan izinkan? Saya percaya setiap apapun yang Tuhan izinkan, dia pasti punya tujuan. Amin. Ya, coba kita ngelihat yang pertama adalah kenapa? Apa sih tujuan Tuhan ketika dia memberikan ujian kepada kita, saudara ya? Dan saya mau berkata, saya nggak tahu lah ujian yang sedang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini lewat pandemi COVID-19 ini itu ada dalam level berapa, gitu ya? Tapi paling tidak kita harus belajar sesuatu lewat ujian yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Yang pertama, apa sih tujuan Tuhan ketika dia memberikan sebuah ujian? Sama seperti seorang guru ketika dia memberikan sebuah ujian, pasti dia punya maksud, pasti dia punya sebuah tujuan, gitu ya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu ya kelihatan sampai seberapa jauh dia bisa lebih pintar lagi, sampai seberapa jauh dia menangkap sebuah pelajaran. Nah, saya berharap lewat ujian yang Tuhan berikan hari-hari ini, Anda dan saya itu bisa naik kepada level yang lebih lagi di dalam Tuhan. Yang pertama, apa sih tujuan Tuhan memberikan sebuah ujian? Yang pertama adalah menguji dasar pondasi hidup kita. Menguji dasar pondasi hidup kita. Jadi dengar, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya cuma mau berkata,
ujian Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan dalam hidup kita, siapapun, tujuannya adalah untuk menguji dasar pondasi hidup kita. Coba kita ngelihat Lukas 6 ayat 47 sampai 48 gitu ya. Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Dikatakan begini, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu akan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kita tahu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai ada dua dasar, yaitu apa? Dasar yang kuat dan dasar yang rapuh, saudara. Gitu ya. Dasar yang gampang rubuh dan dasar yang kuat. Nah, di sini dikasih gambaran kepada kita bahwa ternyata ketika orang memiliki pondasi yang kuat, gitu ya, gambarannya seperti sebuah rumah, maka apa yang dikatakan? Orang itu akan kuat, rumah itu akan kuat dan dia tidak dapat digoyahkan. Karena apa? Karena pondasinya kokoh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini bagaimana pondasi iman kita? Bagaimana pondasi kita di dalam Tuhan? Inilah saatnya ya, lewat ujian ini kita sedang diuji gitu ya, sampai seberapa kuat, sampai seberapa dalam gitu ya, kita meletakkan dasar hidup kita kepada Tuhan. Nah, ada sebuah pernyataan yang sangat bagus, dikatakan begini. Pondasi merupakan bagian konstruksi yang terpenting pada sebuah bangunan. Karena di sanalah terletak tumpuan seluruh beban yang ada di atasnya. Juga kekuatan menahan berbagai gaya dari luar. Kebetulan saya punya latar belakang gitu ya, sebelum saya menjadi seorang pendeta, saya punya latar pendidikan yang berkaitan dengan konstruksi bangunan. Saya cuma mau berkata begini. Rumah sebaik apapun itu tidak akan ada gunanya kalau pondasinya nggak kuat. Makanya tidak ada orang ya ingin membangun rumah terus apa yang dia lakukan? Dia langsung buat atapnya atau dia langsung bangun dindingnya. Enggak. Semuanya harus dimulai dari apa? Pondasi. Karena apa? Pondasi itulah yang menjadi dasar tumpuan gitu ya. Tumpuan dari seluruh beban yang ada di atasnya. Artinya begini, ketika pondasinya kuat, maka seberat apapun beban yang dia harus pikul, dia tetap tidak akan goyah. Dan itu yang Tuhan mau buat saudara dan buat saya. Hari-hari ini gitu ya. Bersyukurlah kalau selama Anda mengikut Kristus, Anda percaya kepada Tuhan, Anda sedang membangun pondasi yang kuat. Karena apa? Karena saya percaya ketika tantangan ini ada, ketika badai ini ada, saya mau berkata, engkau tidak akan pernah digoyahkan oleh keadaan ini. Yang setuju katakan amin, gitu ya. Nah, di sini ada dua pernyataan yang sangat bagus, saudara ya. Dikatakan pondasi yang kuat dihasilkan dengan dua cara, gitu ya. Dengan dua cara. Yang pertama adalah cara yang terbaik untuk membuat pondasi yang kuat adalah kedalamannya harus cukup. Jadi dengar, semakin orang membangun sebuah beban, bangunan yang besar, maka apa yang dia lakukan? Dia harus menggali sebuah kedalaman yang cukup. Gak mungkin ketika orang membangun bangunan, contoh 2 lantai, dia cuma buat pondasi, ya dia cuma gali tanah 2 meter gitu ya. Tidak mungkin, karena apa? Karena gak cukup. Untuk apa? Menahan beban. Dia harus menggali yang lebih dalam. Jadi prinsip yang pertama, supaya pondasi itu bisa kuat, kedalamannya harus cukup. Pertanyaannya, bagaimana kedalaman saudara dan saya di dalam Tuhan? Itulah akan menentukan pondasi dalam hidupmu. Itulah akan menentukan kekuatan engkau menahan badai, menahan tantangan yang sedang terjadi, gaya yang ada dari luar, tekanan yang datang dari luar. Yang kedua, caranya supaya pondasi kita bisa menjadi kuat adalah pondasi itu harus bertumpu pada batu atau tanah yang keras. Jadi nggak mungkin
Pondasi itu diletakkan bertumpu pada tanah yang lemah. Enggak mungkin. Karena apa? Karena dia enggak punya kekuatan. Pondasi itu harus bertumpu pada batu atau tanah yang keras. Saya cuma mau berkata, ingatlah, dunia ini bukan tempat tumpuan yang terbaik buat kita. Tempat terbaik untuk kita bertumpu adalah Tuhan Yesus. Alkitab berkata, Dia adalah batu penjuru. Dia adalah sumber tumpuan yang terbaik buat Anda dan saya di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang setuju katakan amin, gitu ya. Jadi dua hal itu, yaitu apa? Kedalaman, sampai seberapa dalam kita mengikut Tuhan, sampai seberapa dalam kita sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan sampai seberapa besar kita benar-benar bergantung dan bertumpu kepada Tuhan. Coba kita ngelihat 1 Korintus 3 ayat 11. Dari ya, 1 Korintus 3 ayat 11. Apa dikatakan di sini? Dia katakan begini. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Wow, dengar. Tiap-tiap orang, tiap-tiap kita harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Saya cuma mau berkata, pondasi yang kuat adalah pondasi yang dibangun. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus, karena apa? Karena Dia adalah dasar yang kuat. Dasar yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh keadaan apapun. Jadi hari ini saya cuma mau berkata, biarlah setiap kita kuat. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan dengan saya bersyukur. Katakan, saya bersyukur ada Tuhan Yesus di dalam diri saya. Amin. Ya, dengar saudara, itu adalah dasar yang kuat. Nah, ada sebuah tulisan yang sangat bagus, dia katakan begini, saudara ya. Tulisan ini benar-benar memberkati saya. Dikatakan begini, orang yang tidak membangun dasar pondasi yang kuat dalam hidupnya akan menjadi seperti rumah yang dibangun di atas tanah tanpa pondasi. Sedikit saja goncangan datang, maka hidupnya pun akan segera ambruk, porak-poranda, dan hancur berantakan. Dengar, ketika orang selama ini dia tidak membangun pondasi yang kuat dalam hidupnya. Dengar, itu seperti seorang yang membangun rumah tanpa pondasi. Maka ketika tantangan datang, ketika badai kecil saja datang, itu akan membuat semuanya ambruk, porak-poranda, dan hancur berantakan. Tapi saya berdoa, semua kita, karena engkau memiliki pondasi yang kuat di dalam Kristus, maka saya tahu engkau bisa melewati setiap tantangan ini. Engkau bisa melewati setiap ujian ini. Oleh karena ada Yesus Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih tujuan kedua Tuhan, gitu ya. Tujuan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu apa? Yang kedua adalah menguji kualitas bahan. Nah, jadi ternyata kenapa Tuhan izinkan terjadi ujian? Ternyata Tuhan itu ingin menguji kualitas bahan, kualitas iman kita, kualitas pengiringan kita di dalam Tuhan, saudara. Coba kita ngelihat 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 gitu ya. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan buat kita semua. Dia katakan ini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia nampak dengan api. Dan bagaimana dengan pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dengar, hari-hari ini adalah hari-hari yang saya mau berkata harus jujur dalam hati saya. Kita ini sedang diuji. Kemurnian kualitas kerohanian kita di dalam Tuhan. Karena saya mau berkata, kalau nggak ada ujian, kita nggak akan pernah tahu, saudara. Kualitas apa yang sedang kita bangun? Kualitas seperti apa kekristenan yang kita sedang bangun dalam hidup kita? Saya mau berkata, diuji lewat yang namanya api. Api, gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini, gitu ya, ada dua kualitas, yaitu bahan yang mudah terbakar dan bahan yang tidak mudah terbakar dan bahan yang mudah terbakar, gitu ya. Nah, saya coba lihat apa sih pengertian tahan uji itu seperti apa, gitu ya. Nah, bahan yang tahan uji itu seperti apa? Nah, kita akan lihat dulu apa sih ya pengertian dari kata tahan uji. Tahan uji itu bahasa Inggrisnya adalah survives, gitu ya, survive. Artinya apa? Tetap bertahan. Jadi ternyata kualitas sebuah bahan itu akan ditentukan apakah bahannya tetap bertahan, tidak mengalami sebuah perubahan apa-apa, gitu ya. Nah, itulah yang digambarkan tentang emas, perak, dan batu permata. Artinya apa? Ketika bahan itu dibakar, apa yang terjadi? Dia nggak pernah mengalami sebuah perubahan. Emas itu ya tetap emas, bahkan dia semakin murni, gitu ya, semakin murni. Demikian juga dengan perak, demikian juga dengan batu permata. Tetapi kalau bahan itu adalah bahan yang tidak bisa bertahan, apa yang terjadi? Ketika dia dibakar, contoh seperti jerami, dia akan mengalami sebuah perubahan. Rumput kering juga seperti itu, kayu juga seperti itu. Dengar, memang untuk menghasilkan sebuah bangunan yang bagus, dibutuhkan sebuah kualitas bahan yang bagus. Untuk menghasilkan sebuah rohani yang luar biasa, saya cuma mau berkata, perlu yang namanya kesungguhan. Nah, di sini saya tuliskan beberapa hal. Kita harus memilih material yang benar. Ujian ini harus bisa membuktikan kepada Anda dan saya, apakah kita sedang memilih bahan yang terbaik untuk kehidupan kita ketika nanti Tuhan datang. Yang kedua, kita harus memperhatikan ketahanan dari bahan yang kita pakai. Apakah bahan yang kita pakai selama ini, ketika Anda berkata saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, pertanyaannya seberapa besar ketahanan saudara dan saya di dalam iman kita kepada Tuhan. Bahan tahan uji itu adalah emas, perak, batu mulia. Dan yang tidak tahan uji itu adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Iya, murah, mungkin gampang untuk didapatkan. Beda dengan yang namanya emas, perak, atau batu mulia. Itulah bahan-bahan yang untuk mendapatkannya ada sebuah harga yang harus dibayar. Tapi percayalah, ketika engkau memilih bahan yang tepat untuk kehidupan rohanimu, ketika ujian itu datang, engkau akan muncul sebagai orang-orang yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah tulisan yang bagus, dia katakan gini, bahan yang dipakai akan terlihat kualitasnya ketika melewati proses ujian. Tidak terbakar dan berubah bentuk ketika terbakar. Saya berdoa, setiap Anda dan saya ditemukan oleh Tuhan. Di tengah-tengah ujian ini, Anda adalah orang-orang yang berkualitas. Bahan yang ada dalam hidup saudara adalah sesuatu yang luar biasa. Ada sebuah tulisan yang sangat bagus, dia berkatakan begini. Untuk menghasilkan logam yang tahan lama, logam mentah dimasukkan ke tempat peleburan logam dan diberi panas yang sangat tinggi. Setelah berpijar terang, logam putih yang panas itu dipertahankan pada temperatur yang tepat, sehingga akhirnya menjadi bahan baja
yang tahan uji. Ternyata untuk menghasilkan sebuah bahan yang tahan uji, perlu yang namanya ujian. Dan saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang tahan uji. Amin. Ujian ini akan membuat saudara menjadi bahan-bahan yang mulia di pemandangan mata Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih tujuan Tuhan? Apa sih tujuan ujian yang Tuhan izinkan di tengah-tengah keadaan yang hari ini? Yang ketiga, dan ini penting buat kita, yaitu mengingatkan Anda dan saya, kita semua, akan datangnya penghakiman yang datang daripada Tuhan. Mungkin Anda bilang begini, masa sih Pak? Wah, banyak orang dulu merasa dia melakukan berbagai macam kejahatan. Dia berpikir tidak ada yang namanya resiko. Dengar, ingatlah suatu ketika akan ada yang namanya penghakiman. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan, nah ini yang gak enak ya. Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bayangkan, anak-anak Tuhan, dengar, penghakiman itu akan dimulai dari mana? Di gereja Tuhan. Artinya apa? Ujian ini mengingatkan Anda dan saya bahwa ternyata Tuhan bilang akan dimulai di mana? Mohon maaf ini, Alkitab berkata itu dimulai dari gereja Tuhan. Dengar, Tuhan sedang memurnikan kita semua. Bukan hanya Anda, saya juga, gereja-gereja Tuhan, kita sedang dimurnikan. Saya coba cari arti kata penghakiman. Penghakiman artinya orang yang mengadili perkara, keputusan, dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat. Artinya apa? Ingatlah, Tuhan sebagai hakim yang adil itu, Dia akan datang. Dia akan memutuskan. Dan ingat, keputusannya tidak ada yang namanya banding. Saudara. Penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman yang mutlak. Ada beberapa hal yang kita boleh lihat. Ingatlah, standar dalam penghakiman ialah Allah. Jadi kita ini gak bisa berkata, wah saya sudah berbuat baik, saya sudah... Enggak. Saya cuma mau bilang, standarnya itu bukan standar manusia, bukan ukuran manusia, tapi standarnya adalah Tuhan itu sendiri, kebenaran Allah itu sendiri. Yang kedua, semua orang akan dihakimi di hadapan Allah. Jadi enggak mengenal suku apa, bangsa apa, dari mohon maaf ini agama apapun. Dengar, suatu ketika penghakiman itu akan berlaku buat semua orang. Dan yang ketiga, orang-orang akan dihakimi dengan apa yang telah mereka perbuat. Ingat, semua yang kita perbuat setiap hari, setiap waktu, itu tercatat di bukunya Tuhan. Gitu ya. Yang keempat, penghakiman Allah itu adil. Gak semena-mena. Yang kelima, tidak ada yang dapat disembunyikan dalam penghakiman. Gak ada orang yang akan menyembunyikan. Gak bisa, saudara. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Jadi hari ini saya cuma mau berkata, ingatlah. Ujian ini sedang menguji kita. Mengingatkan kita ada penghakiman. Coba kita melihat Daniel 7 ayat 9-10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dia katakan begini. Sementara aku terus melihat beberapa tahta sedang diletakkan. Lalu dia yang hidup kekal duduk di atas salah satu dari tahta itu. Pakaiannya dan rambutnya putih bersih seperti kapas. Tahtanya dengan roda-rodanya menyala-nyala karena kobaran api. Dan aliran api mengalir dari tahtanya itu. Ribuan orang melayani dia. Dan jutaan orang berdiri di hadapannya. Lihat di bagian terakhir. Kemudian dimulailah sidang pengadilan dan buku-buku dibuka. Pada akhirnya ujian yang sedang Tuhan izinkan terjadi pada akhirnya akan membawa kita. Apakah kita siap untuk dihakimi Tuhan? Semua hal
akan terbuka di hadapan Tuhan. Saya akan tutup dengan pernyataan ini. Saudara ya, saya sangat tertemplak dengan pernyataan ini. Dia katakan begini, kelak Allah akan menghakimi bangsa-bangsa di dunia. Dan karya-karya besar mereka akan berserakan di tanah. Seberapapun kuatnya bangsa itu, semua akan runtuh di bawah luapan murka Allah yang kudus. Namun kita yakin bahwa Yesus Kristus, Raja atas segala raja, pada saatnya akan memerintah dalam kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Dengar, penghakiman itu akan membuat, apakah Anda punya pembela, yaitu Kristus dalam hidup saudara? Kalau Anda ada di dalam Kristus, saya cuma mau berkata, Dia Yesus, Dia akan menjadi pembela kita. Jadi hari ini saya cuma mau berkata, bangunlah pondasi yang benar dalam hidupmu, karena saya percaya Dia Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupanmu. Ujian ini suatu ketika akan selesai, dan biarlah lewat ujian ini Anda dan saya bertumbuh dalam kasih anugerahnya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk apa yang Kau sudah firmankan kepada setiap kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang memberikan semua pelajaran-pelajaran dalam setiap kehidupan kami. Hari ini ketika kami diperhadapkan dengan ujian dalam hidup kami, lewat pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk sungguh-sungguh membangun pondasi hidup kami dengan benar, sehingga kami boleh keluar menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kualitas rohani kami bukan kualitas yang biasa-biasa, tapi pada akhirnya kualitas rohani kami adalah kualitas yang benar-benar dipakai untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah firmankan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau Anda dan saya berjalan di tengah-tengah ujian yang sedang terjadi hari-hari ini dengan kekuatanmu, kekuatan kita, saya cuma mau berkata, kita nggak kuat, kita tidak mampu. Hanya oleh karena kita datang kepada Tuhan, hanya oleh karena kita sungguh-sungguh meletakkan dasar hidup kita kepada Kristus saja, Anda dan saya bisa melewati setiap tantangan ini. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bisa sama-sama bangkit berdiri. Kita buka hati kita berkata kepada Tuhan. Kita nggak tahu dengan semuanya yang akan terjadi besok. Tadi sebelum saya berangkat ke gereja, saya mendengar sebuah pernyataan di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Ada seorang, ya saya percaya ada di antara kita yang sangat kenal dengan orang itu, yang bernama, seorang yang hebat di dunia ini, yang bernama Jack Ma. Apa yang dikatakan oleh Jack Ma? Dia katakan begini, di tahun 2020, jangan pernah membuat sebuah perencanaan yang besar, karena kita tidak pernah tahu seperti apa perjalanan hidup kita. Tapi saya cuma mau berkata begini, dunia bisa berkata seperti itu, tapi ada sebuah kepastian bahwa ketika kita meletakkan dasar hidup kita kepada Tuhan, pondasi hidup kita di dalam Tuhan, kita memiliki masa depan yang luar biasa. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian bahwa hanya Yesus, hanya nama Yesus yang berkuasa. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan
sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saat tiada jalan, katakan pujian ini, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Yesus Ya, karena Engkau Yesus ada dalam hidup kami. Amin, amin. dan memberiku jawaban. Pahitnya, pahitnya kenyataan dan tak mampu Dan tak mampu bertahan. Yesus Kau selalu ada dalam hidup kami. sana Amin. dan memberiku jawaban. Sama-sama katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku Hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa hanya nama Yesus yang menjadi dasar hidup kami. Hanya nama Tuhan yang layak kami permuliakan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ujian. Kami yakin percaya nama Yesuslah
yang kami andalkan. Kami bersyukur Tuhan atas karunia berkat-Mu hari ini. Kami menyerahkan seluruh doa ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat katakan amin. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh ada di tempat ini. Kita tahu Allah kita Allah luar biasa. Dan hari ini sekali lagi kita melakukan ibadah online. Percaya Bapak Ibu terus dukung doa. Terus kita sama-sama sungguh-sungguh pada Tuhan. Meskipun kita beribadah online di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan di tengah-tengah kesulitan apapun, Tuhanlah yang menjadi penolong hidup kita. Dan kita tahu kita akan terus doakan supaya ibadah online terus berjalan dengan baik. Dan suatu saat ada waktu yang tepat, Tuhan selesaikan wabah COVID ini. Dan kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Tetap setia Bapak Ibu untuk tetap mengharapkan hidup kita berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu pengumuman Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Jangan lupa ini di sini ada nomor rekeningnya, baik itu rekening persembahan maupun rekening pembangunan. Kita tahu pekerjaan Tuhan akan terus berjalan dan kita tahu melalui persembahan Bapak Ibu Saudara hanya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Silakan boleh catat nomor rekeningnya sekali lagi dan kita tahu berkat Allah terus memelihara hidup kita dari kesehari ke sehari. Dan kita tahu Allah kita Allah yang luar biasa. Dan kita yakin Tuhan akan tetap menjaga hidup kita, keluarga kita dengan berkat-berkat terbaik di tengah-tengah kondisi yang saat ini. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, semuanya dimanapun Anda berada, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama baca ayat pengakuan kita yang luar biasa di minggu ini. Yang kita ambil dari Mazmur 91 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama angkat tangan kita. Kita akan sama-sama akui dengan sebuah pengakuan yang luar biasa. 2, 3. Ketika aku hidup dengan Tuhan, aku tidak usah takut terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarku. Terhadap hal-hal yang menimpa bumi ini, aku percaya perlindungan Tuhan nyata atasku. Aku mau terus membawa hidupku mendekat kepadanya. Hanya dekat Dia, aku tenang. Amin. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai dengan sukacita. Kita akhiri ibadah kita yang luar biasa hari ini. Amin. Haleluya. Dialah sumber sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah.
melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin. Yang setuju berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi kita katakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita katakan, tiada Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur kami boleh melewati setiap minggu-minggu yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu kami juga percaya bahwa akan tiba waktunya semua yang kami lihat hari ini, ujian yang sedang kami hadapi hari ini, itu akan selesai. Dan kami juga tahu bahwa di atas semuanya Engkau berdaulat penuh. Engkau mengendalikan segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk keluarga demi keluarga. Untuk setiap pribadi-pribadi yang hari ini bisa menikmati persekutuan lewat ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau akan terus menyatakan pribadi-Mu kepada setiap kami. Di tengah-tengah tantangan apapun, persoalan apapun yang mereka sedang hadapi, Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau Tuhan yang setia itu yang akan menguasai hidup mereka. Berkati keluarga demi keluarga, berkati setiap pribadi demi pribadi di dalam kasih anugerah-Mu. Berkati ketika kami masuk, berkati ketika kami keluar. Ada perlindungan Allah yang sempurna, sehingga kemanapun kami pergi, kami tahu Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat yang datang daripada Engkau. Kami mengangkat tangan kami buka hati kami untuk menerima berkat yang datang daripada Allah. Mari buka hatimu, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan menyediakan berkat yang terbaik buat engkau. Terimalah berkat yang datang daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus itulah akan memberkati setiap engkau. Diberkatilah engkau di dalam kasih anugerah Tuhan yang berlimpah. Kebaikan dan kemurahannya dicurahkan melimpah dalam setiap kehidupanmu. Terimalah berkat yang datang daripada Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus, dan kasih yang berlimpah yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Terimalah berkat itu mulai sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus Raja kemuliaan itu, dia akan datang untuk menjemput kita
membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur, sama-sama katakan amin.